warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salve. Perkenalkan, nama saya Astuti Nur, SGZ MKes. Saya bertugas sebagai dosen tetap pada program studi gizi Poltekkes Kemenkes Kupang. Latar pendidikan saya yaitu S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 2011. Kemudian saya melanjutkan pendidikan pada program Magister Gizi Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 2014. Pada program studi gizi Poltekkes Kemenkes Kupang, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satu di antaranya adalah mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Untuk itu, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Mohon izin untuk melakukan share screen untuk memperjelas penyampaian saya terkait deskripsi mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Baik, saya akan share screen deskripsi mata kuliah. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah yaitu Ekonomi Pangan dan Gizi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib dikontrak oleh mahasiswa Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang. Adapun bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS teori. Dan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini adalah mahasiswa tingkat 3 atau mahasiswa semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui persoalan pangan dan gizi dari sisi ekonomi. Komponen utama mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep ekonomi pangan dan gizi, sistem pangan dan gizi, konsep penawaran dan permintaan, perilaku konsumen, aspek produksi, distribusi dan konsumsi pangan, pendapatan kaitannya dengan gizi, kebijakan dan ketahanan pangan, serta isu-isu terbaru ekonomi pangan dan gizi. Dan secara spesifik juga diperkenalkan bagaimana menghitung kebutuhan pangan dan gizi dari sisi biaya. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya ekonomi pangan dalam menganalisis permasalahan pangan dan gizi serta dampaknya terhadap status gizi. CPMK kedua adalah menjelaskan tentang dasar-dasar teori ekonomi mikro dan teori perilaku konsumen. CPMK 3 adalah menjelaskan tentang ketahanan pangan, dampak perubahan penduduk terhadap permintaan pangan, serta menelaah kebijakan pangan dan isu-isu terbaru tentang ekonomi pangan dan gizi. Adapun materi pembelajaran yang dibagi menjadi 14 pertemuan atau sub CPMK 1 sampai sub CPMK 14, yaitu yang pertama mengenai konsep ekonomi pangan dan gizi, kedua tentang sistem pangan dan gizi, ketiga tentang permintaan dan penawaran pangan, keempat mengenai kependudukan, kelima tentang konsep perilaku konsumen, 6 tentang aspek produksi pangan, ketujuh tentang aspek distribusi pangan, 8 mengenai aspek konsumsi pangan. Pertemuan 9 dan 10 yaitu untuk menghitung pendapatan dan kaitannya dengan gizi. 11-12 yaitu kebijakan dan ketahanan pangan, serta pertemuan 13 dan 14 yaitu isu-isu terbaru ekonomi pangan dan gizi. Mode perkuliahan dari mata kuliah ini yaitu secara blended, dengan porsi minimal untuk offline 70% dan daring 30%. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi tanya jawab, cooperative learning atau collaborative learning, dan product based learning.
Untuk interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan melalui pola delivery, interaction, and assessment, di mana interaksi dosen dan mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mahasiswa bisa mengungkapkan pendapatnya di kelas mengenai materi yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan kepada dosen apabila merasa belum memahami terkait apa yang disampaikan oleh dosen. Yang ketiga adalah dosen meminta mahasiswa mengerjakan soal, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Dan yang keempat adalah komunikasi bisa dilakukan di luar kelas, baik secara langsung maupun menggunakan media seperti WhatsApp group dan sebagainya. Kemudian untuk sistem penilaian di sini dilakukan secara objektif dan transparan dengan bobot penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah penugasan, bobotnya adalah 20%. Kemudian yang kedua adalah UTS, bobotnya 30%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester, bobotnya adalah 50%. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Terdiri dari rubrik penilaian diskusi individu di kelas, kemudian ada rubrik penilaian ringkasan, dan ada rubrik penilaian kuis. Demikian deskripsi mata kuliah ekonomi pangan. Untuk selanjutnya, mari kita menyimak video proses pembelajaran mata kuliah ekonomi pangan dan gizi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Iya, terima kasih hari ini yang sudah hadir tepat waktu. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah ekonomi pangan dan gizi. Ya. Mata kuliah ekonomi pangan dan gizi pertemuan berapa? Pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga. Oke. Nah, untuk pertemuan ketiga, materi kita itu adalah tentang permintaan dan penawaran produk pangan. Ya. Apa itu permintaan dan penawaran produk pangan? Nanti kita lihat ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kalian tempuh ya, harus dikuasai. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya ekonomi pangan dalam menganalisis permasalahan pangan dan gizi ya, dan dampaknya terhadap stabilitas gizi. Itu yang pertama. Yang kedua, capaian pembelajarannya adalah diharapkan setelah perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar-dasar teori ekonomi mikro dan teori perilaku konsumen. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketahanan pangan, dampak perubahan penduduk terhadap permintaan pangan. Dan yang ketiga, yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui tentang kebijakan pangan dan isu-isu terkait dengan pangan dan gizi. Ini setelah semua mata kuliah ya, semua pertemuan di dalam mata kuliah ekonomi pangan dan gizi. Nah, untuk pertemuan 3 itu ada sub CPNK-nya ya. Dia mengkhusus kepada pertemuan ketiga, yaitu tujuan yang harus dicapai di sini adalah mahasiswa mampu menggambarkan kurva permintaan dan penawaran pangan. Nah, selain mengetahui, kalian juga harus mampu menggambarkan ya, menggambarkan kurva tentang permintaan dan penawaran pangan. Nah, ini pokok-pokok materinya. Ada permintaan, ada penawaran, ada kurva permintaan, kurva penawaran, dan yang terakhir adalah equilibrium ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi ya, saya akan flashback lagi ya pertemuan kita pada minggu yang lalu. Nah, masih ingat minggu lalu kita bahas tentang apa? Sistem pangan dan gizi. Betul, sistem pangan dan gizi. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang sistem pangan dan gizi. Bagaimana pangan itu bisa sampai kepada konsumen dan bisa
menjadi makanan kita sehingga menghasilkan status gizi, mau itu status gizi kurang, status gizi baik, status gizi lebih. Nah, kira-kira ya siapa yang bisa memberi pendapat ya di dalam perjalanan pangan ini mulai dari awal sampai kepada menjadi status gizi itu bagaimana prosesnya? Ada yang bisa jawab? Saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Manasya Dimakui. Jadi di sini pertemuan baru ada beberapa tahapan, yaitu dimulai dari penyediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, utilisasi makanan, yang di sini meliputi pencernaan dan penyerapan serta metabolisme zat gizi yang akan mempengaruhi status gizi pada akhirnya. Ya, betul sekali ya. Jadi sebelum menjadi terakumulasi menjadi status gizi, sebelumnya itu ada tahapan. Mulai dari apa tadi? Penyediaan pangan atau produksi pangan. Kemudian setelah diproduksi dia Distribusi. distribusi. Setelah didistribusikan baru kemudian dikonsumsi. Setelah dikonsumsi ada utilisasi atau penggunaan dari makanan tadi, pangan tadi itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, utilisasi namanya dicerna ya, kemudian diserap, kemudian menghasilkan energi, bermetabolisme menghasilkan status gizi. Oke, mana sekretaris? Ya, tolong dicatat ya temannya yang menjawab. Kemudian yang kedua, ya, kira-kira siapa yang mau jawab nih? Di dalam distribusi pangan apa saja faktor yang berperan atau yang mempengaruhi distribusi pangan? Saya. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewi. Jadi sesuai materi yang telah kita belajar pada minggu lalu, faktor yang mempengaruhi distribusi pangan yang pertama itu transportasi. Nah, kenapa sih transportasi ini salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap distribusi pangan? Jadi transportasi ini menjadi hal yang penting agar semua pendistribusian ini dapat merata ke seluruh wilayah. Begitupun sebaliknya, jika akses transportasi terbatas, maka distribusi pangan pun tidak memadai di semua wilayah. Contohnya, kita bisa lihat saudara-saudara kita di Papua, akses transportasinya itu sangat terbatas, sehingga pendistribusian pangan pun tidak merata ke seluruh wilayah. Dan yang kedua adalah penyimpanan pangan. Jadi penyimpanan pangan selama pendistribusian itu juga harus diperhatikan agar pangan tetap terjaga dan bertahan. Terima kasih. Oke, mantap ya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari penyediaan pangan, distribusi. Tadi yang sudah dijelaskan itu distribusi yang penting adalah transportasi. Ya, bagaimana pangan mau sampai dari Atambua ke Kupang kalau busnya macet di jalan, ya, truknya macet di jalan. Jadi harus dipastikan transportasi berjalan lancar untuk mengantar pangan sampai kepada konsumen. Ya, kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan itu di jalan, di truk pengangkut makanan itu harus diperhatikan bagaimana menyimpan misalnya beras, tidak boleh dalam keadaan basah, lembab, nanti kualitas berasnya akan menurun, rusak seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan. Sampai lagi berasnya dari Atambua ke Kupang harus disimpan lagi misalnya di gudang penyimpanan itu harus bagus ya, tempatnya kering, jauh dari cemaran-cemaran yang berbahaya misalnya dari segi biologis, tikus dan seterusnya ya. Jadi harus dijaga dari segi penyimpanan. Oke, mantap ya. Nah, untuk itu kita akan masuk ke materi pada pagi hari ini mengenai permintaan produk pangan. Nah, apa itu permintaan? Kita lihat. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Kesanggupan pembeli, dia sanggup beli harga berapa, ya? Itu dia minta, ya. Di pasar itu kan ada tawar menawar. Mau kita mau beli barang, kita tawar menawar. Biasanya di pasar tradisional seperti itu. Oke, nah ini ada yang namanya hukum permintaan. Hukum permintaan itu ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Begitupun sebaliknya, kalau harga barangnya itu naik,
ya, maka permintaan akan turun ya. Nah, kira-kira ada yang mau bercontoh harga produk pangan yang naik kemudian permintaannya turun? Misalnya apa? Cabai. Cabai, betul. Cabai kenapa? Biasanya kalau bulan Lebaran. Ya, dekat hari raya melonjak harganya, maka permintaannya. Nah, tidak usah pakai cabai banyak-banyak. Ya, seperti itu. Mungkin dari segi ibu rumah tangga ya seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nah, kemudian ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga, jelas ya. Harga naik turun itu mempengaruhi permintaan, sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua adalah pendapatan, ya. Pendapatan. Kira-kira bagaimana pendapatan mempengaruhi permintaan? Semakin tinggi pendapatan, maka permintaan juga semakin tinggi, ya. Nah, misalnya gaji saya dengan dia beda. Dia lebih tinggi dari saya. Oh, dia tiap hari order makanan via GrabFood misalnya. Gitu ya. Nah, berarti permintaan tinggi. Nah, dikaitkan dengan pendapatan tadi. Selanjutnya selera. Ada yang mau kasih contoh selera itu kayak gimana? Misalnya nih, sekarang semua lagi pada suka boba, minuman boba. Ya, lebih ngetren kan? Nah, apa-apa sekarang remaja itu suka yang ngetren. Sebenarnya walaupun dia tidak suka, tapi kalau ngetren dia bela-belain minum. Nah, ngetrenlah boba dengan berbagai jenis varian. Maka kalau seleranya semua sama suka boba, maka permintaan akan boba akan naik, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi selera mempengaruhi permintaan produk. Kemudian harga barang lain. Misalnya apa? Harga barang lain. Misalnya bensin naik juga sembako, ya toh? Nah, sembako naik, tukang warung naik juga harganya. Nah, jadi harga barang lain mempengaruhi permintaan seperti itu. Kemudian perkiraan ini yang dimaksudkan adalah kira-kira ini sedikit lagi nih Lebaran nih ya. Nah, pasti di situ harga pada naik, ya. Tentu akan mempengaruhi permintaan. Oh, saya order memang banyak-banyak deh karena sedikit lagi Lebaran pasti orang harganya akan naik. Jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak permintaan karena kebutuhan juga semakin banyak. Oke, ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, langsung boleh angkat tangan ya. Silahkan, boleh angkat tangan sebut nama. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah ada yang disebut sebagai kurva permintaan. Kurva permintaan itu sejalan antara harga dengan permintaan. Ini kita lihat misalnya kurva permintaan untuk buah durian, ya. Harga 6.000 permintaan 4, ya. Harga 4.000 permintaan 6. Harga 2.000 permintaan 8. Harga 1.000 permintaan 10. Kan tadi sudah dijelaskan, semakin tinggi harga semakin rendah yang meminta, semakin rendah harga semakin tinggi permintaan, ya. Dia berbanding terbalik. Nah, kita gambarkan ya. Jadi bisa digambarkan kurvanya seperti ini. Berapa? 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. Nah, sudah terbentuk kurvanya, tinggal kita tarik garis di antara titik ini. Nah, inilah yang disebut sebagai kurva permintaan, ya. Jadi kalian harus bisa menggambar kurva permintaan. Nah, oke ya. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah penawaran. Ya, kalau tadi permintaan itu dari segi kita sebagai konsumen, ya toh? Konsumen. Kalau penawaran itu dari segi penjualnya, ya, produsennya kan, penjualnya. Nah, apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu dan
pada pasar tertentu. Nah, jadi yang menawarkan barang itu kan penjual, ya, pada pasar tertentu, pada periode tertentu, pada tingkat harga tertentu. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa bedanya dengan yang tadi? Ada yang berbeda? Teknologi. Ya, kita bahas yang berbeda saja ya. Yang berbeda teknologi. Kira-kira bagaimana? Siapa yang mau jawab kira-kira? Kenapa teknologi itu mempengaruhi penawaran produk pangan? Ayo, siapa kira-kira? Dion? Siapa? Kira-kira teknologi nih, semakin canggih teknologi, ya, semakin banyak atau semakin sedikit yang dia produksi? Semakin banyak. Semakin banyak. Nah, berarti apa? Coba besar suaranya, besar. Dari kemajuan teknologi mempengaruhi penawaran. Oke. Semakin tinggi, semakin canggih teknologi, ya, semakin banyak barang yang bisa ditawarkan oleh produsen, ya, produsen. Karena misalnya yang awalnya menggunakan tangan, ya, itu kan lama dan hasilnya hanya sedikit. Kalau menggunakan mesin, cepat, tenaga tidak banyak terkuras, hasilnya banyak, hasilnya lebih bagus, ya, seperti itu. Maka lebih banyak yang bisa dijual, ditawarkan. Makanya teknologi berperan penting di dalam penawaran produk, ya, gitu ya. Oke, ini hukum penawaran. Jika harga naik, penawaran meningkat. Jika harga turun, penawaran akan turun. Nah, ini lagi contoh ya, durian. Nah, durian terus ya, karena saya hobi durian. Siapa yang hobi durian sih? Saya durian. Nah, ini yang ditawarkan berapa? 10. Kita tarik garis itu. Ya, anggaplah lurus. Ya, itu adalah kurva Penawaran. kurva penawaran, ya. Jadi sudah tahu menggambarkan kurva permintaan, kemudian kurva penawaran. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada yang namanya equilibrium atau keseimbangan, ya, keseimbangan. Misalnya gini, si Dion menjual durian, si Adelia mau beli. Nah, si Dion patok harga 100.000, ya. Si Adelia bilang, oh 50.000 saja, Dion. Dion kalau 50.000 terlalu rendah, ya sudah kita naik jadi 75.000. Sepakatlah harga di 75.000. Maka di situ disebut sebagai harga keseimbangan atau equilibrium, bertemu antara ini ya, bertemu tadi grafiknya dia begini, ya toh? Bertemu begini. Grafiknya di sana begitu ya. Bertemulah titik keseimbangan di sini. Inilah yang disebut sebagai equilibrium. Ya, makanya penting di dalam ilmu ekonomi itu kita mengetahui tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Siapa yang mau jadi volunteer untuk menggambarkan kurva sesuai dengan kasus di atas? Silakan. Hapus dulu. Ayo. Siapa? Oke. Tolong sekretaris dicatat ya. Siapa-siapa saja tadi yang sudah menjawab. Oke, tarik-tarik. 40.000 ketemu dengan 40.000. 40.000 ya, 40.000 ketemu dengan 40. Oke. Iya. Coba, betul? Betul. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, udah bisa ya? Buat itu kurva apa? Permintaan atau penawaran? Permintaan. Permintaan. Oke. Nah, saya akan memperlihatkan
memperlihatkan sebuah video. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang menjadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Oke, ada yang mau berkomentar soal video tadi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Devi Istifa. Dari video itu saya memahami yang pertama, harga mempengaruhi permintaan konsumen seperti yang tadi kita pelajari. Jika harga yang ditawarkan rendah, maka permintaannya akan semakin banyak. Yang kedua adalah keterbatasan jumlah produksi mempengaruhi harga. Karena pada video itu, video yang kita ini lihat pada penjual yang kedua, karena keterbatasan konsumen atau penjualan susu, penjual kedua menaikkan harga susu. Oke, sebenarnya sudah disimpulkan ya. Saya menyimpulkan tapi sudah disimpulkan bahwa semua itu tergantung dari harga. Ya, kalau harga naik, permintaan turun. Kalau itu dari hukum permintaan. Kalau hukum penawaran, ya harga naik, penawaran juga naik. Ya, karena dari sisi produsen itu dia akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ilmu ekonomi kan begitu. Bagaimana dia mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari modal yang sedikit-sedikitnya. Gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah saya sudah mengirimkan kuis. Oke. Nah, silakan dijawab. Oke, ada yang dapat 100 ya. Si Nancy, Monica, Lassi, Lesta, Nelsi, Stella, Adelia 50, Clarissa 50, Tuti 50. Tidak apa-apa ya, namanya pembelajaran, tidak mungkin kita betul semua. Nah, saya akan meringkas untuk pertemuan kita hari ini, yaitu permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, ada harga, pendapatan, selera, ya, perkiraan dan jumlah penduduk. Kemudian penawaran, bagaimana jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu pada kurun waktu tertentu. Di mana ada faktor yang mempengaruhi juga harga, harga barang lain, teknologi, perkiraan, jumlah penjual. Ya, ada hukum permintaan, semakin tinggi harga, semakin rendah penawaran. Nah, sebaliknya hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin besar juga penawaran. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum dipahami? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, tugasnya saya kirim di Google Classroom ya. Silakan join pada kode yang sudah dikirimkan. Kemudian materi bisa diakses di Siakat ya, di link Siakat. Silakan dibuka di akunnya masing-masing untuk melihat materi pertemuan hari ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan di dalam tutur kata. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi, Ibu.